Yesus bukan Tuhan. Yesus itu kan manusia dan Tuhan, gimana sih? Sudah dari tadi ngomong gimana? Manusia dan Tuhan. Bukan atau kapan dia jadi manusia Tuhan? Kan gini, kan bisa pernyataan itu. Iya. Yesus adalah Tuhan atau manusia, itu lain. Dengan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Kalau manusia ya manusia, Tuhan dan manusia. Bukan Tuhan. Jadi orang Kristen nggak boleh menyembah daging itu, nggak boleh menyembah yang manusia itu, nggak boleh kita sembah. Tapi bagaimana caranya? Coba lihat di surah 28 ayat 30. Biar tahu. Bukan itu pertanyaan saya, Pak Gimin. Sederhana ini Anda. Saya ngerti, nggak usah ajarin Al-Quran. Nggak ngerti, loh, kok ngajarin? Saya ngerti. Ini dengerin dulu baik-baik. Biar bisa nangkep. Ini pertanyaan itu nggak nangkep. Saya nangkep, bro. Saya nangkep. Pasti nggak nangkep. Enggak. Anda yang disalibkan manusia. Memang apa isinya 28? Yang disalibkan manusia ya? Iya. Yang disalibkan manusia ya? Biar ngerti. Ya, berarti biar ngerti. yang disalib manusia. Oke, sekarang manusia itu terkutuk nggak itu manusia disalib? Yesus itu menjadi kutuk. Harusnya kita yang dikutuk, tetapi Yesus yang akhirnya mengambil kutuk kita itu, begitu. Baca Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang pernah digantung di tiang salib? Oke, mari kita buka, jangan dipotong-potong. Oke, jangan dipotong-potong ya. Buka. Ayo, silakan. Galatia 3:13. 13. Oke. Jadi atasnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus menjadi terkutuk karena kita yang harusnya yang terkutuk. Jadi dia menggantikan kita. Jadi kalau ada orang yang misalkan gini, kalau misalkan ada perampok datang ke rumahnya, Pak siapa ini namanya? Pak Handi. Terus Pak Handi, bukan rumahnya Pak Handi, rumahnya tetangganya Pak Handi. Nah, terus tahu-tahu sama Pak Handi dihadang perampoknya. Terbunuh Pak Handi. Terus yang harusnya terbunuh itu ke tetangganya Pak Handi, jadinya Pak Handi yang jadi terbunuh Pak Handi, jadi atau penyelamat dari keluarga itu dengan menjadi korban itu. Begitu kira-kira. Jadi kesimpulannya Yesus terkutuk, begitu? Kok Yesus terkutuk? Jangan cuman itu terkutuk karena harusnya kita yang terkutuk, dia menggantikan kutuk kita. Loh, baca dong. Kristus telah menebus kita kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya, terkutuk. Jangan dipotong doang dong. Jangan kan ngambil kan situ ngambilnya kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu toh. Tapi kan nggak mau baca yang atasnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalannya. Makanya kayak gini tadi. Artinya Pak Handi terbunuhlah Pak Handi. Iya, dengerin dulu. Ya udah, nggak tahu. Artinya Yesus terkutuk menebus dosa kalian, begitu? Terkutuk karena menggantikan kutuk yang harusnya kita tanggung. Iya, jadi Yesus terkutuk menggantikan kutuk yang Anda ditanggung, gitu ya. Jadi Yesus terkutuk, betul? Yang harusnya karena kita. Iya, saya nggak nanya karenanya. Saya nanya Yesus terkutuk apa enggak? Ya, kalau cuma dipotong-potong gitu ya bisa aja. Ya ini jelas kok ini, Pak. Gini, Muhammad menggagahi Aisyah. Mau nggak dia ngomongin gitu? Mana buktinya? Oke, saya buka ya. Ya, buka. Awas lo kalau bohong gue gampar lo. Ya gampar aja. Iya. Gue gampar bener kalau lo bohong, kalau nggak ada buktinya. Gampar aja. Orang Tuhanmu terkutuk kok. Iya. Ya itu nabimu. Gini ada di sini. Lu udah akui Tuhanmu terkutuk. Kamu sekarang mau jadi menista. Komunista.
Iya menista emang kamu mana buktinya? menggagai anak kecil gak? Udah lu lanjut dulu lu Menggagai anak umur banyak 9 cara tahun lu nggak? Gimin Iya. lu lanjutin aja aja. Iya, Nah. mana buktinya? Buktinya mana? Oke. Siapa sih Buka, noise? Sunah, Jangan dong. noise dong. Sunah.com lagi, swasta punya. Kamu maunya kemana? Sunah.com itu enggak Sunah.com lagi lu. Enggak laku Sunah.com di sini. Ya, oke. Enggak laku, Oke, itu lo nggak laku itu dimodifikasi orang, bodoh. Oh iya. Oke, iya. Minta dihina sama Aduh. Ilmu Iya, cetek itu. bro. Mimin, katanya lu mau debat ya? Ayo debat ya. Oke. Ilmu cetek lu Bentar. pakai. Oke, kalau nggak mau di situ saya kasihin. Bagaimana Sunah.com lu pakai? Kita nggak akui Sunah.com itu dia modif kok, dimodifikasi. Gimana kamu ini? Otak kamu taruh mana sih, Gimin? Otak kamu taruh mana? Otakmu yang taruh di mana? Otakmu yang taruh di mana? Kalau otakmu ada, kamu harus Ini. keluar dari Kristen. Kenapa? Karena Tuhanmu dikutuk. Bukhari 4849 Nggak ada dan Bukhari, Muslim Bukhari. 1422. Kami nggak mengenal Bukhari. terserah mau ngomong apa. Bukhari. Bukhari. Bukhari, bukan sok-sokan Bukhari. Kayak bisa ngomong Arab aja kamu. Sok-sokan. Bukhari kok ada Ayo, Bukhari, emang lu bakery. Ngomong aja lu, Bukhari. Ayo Bukhari 4849. Oh, Buka. Nabi otak Sallallahu cetek. Alaihi Wasallam telah menikahi Aisyah saat dia masih berumur Itu 6 tahun maksudnya- dan beliau itu maksudnya- menggauli saat dia berumur 9 tahun. Menggauli. Terus apa maksud lu? Maksud lu apa? Yaitu Kalau Nabi menggauli. Nabi yang ngaceng lihat Dia. anak umur 9 tahun. Dia. Yaitu. Di situ ada sebentar. Ada tulisan nggak di situ ngaceng? Ngaceng lah, malah bisa menggauli Ada- tanpa ngaceng. Ada. Gimana Oh, caranya? gua gampar lu. Di situ ada tulisan Gampar aja. ngaceng nggak? Gimin. Ada tulisan ngaceng nggak di situ? Ada. Mana tulisannya Ih, ngaceng? Mana? Menggauli. Mana? Menggauli itu kalau nggak ngaceng nggak bisa. Ada. Ada tulisannya ngaceng nggak di situ? Ada. Gimin Mana, ada kelainan emang. Ada. Itu kan ada Ah. menggauli. Emang gimana? Emang Kalau kamu- impoten? Nabimu impoten? Kalau kamu Dia tanah menggauli putih istrimu juga. gimana? Iya, Kalau kamu makanya. menggauli istrimu boleh nggak? Tapi Kalau saya kamu nggak menggauli bakalan istrimu boleh mau nggak? punya nabi yang menggauli anak Mm-mm. umur 9 tahun. Saya nggak bakalan mau. Pak Zul Ih. minta co-host dong Pak Nggak Zul. sudi. Lu ngapa? Lu maksud lu apa Gimin? Gimin lu mau debat Iya, sama Masih gua? rumput Ayo. lama dulu mas. Gimin kemana? Ini Kemarin mau debat sama gua lu ini ya? nggak benar. Ntar ya. Ini nggak Kok benar nggak ini bener? orang ini. Ini gua mau dulu mau debat sama Benar gua lu. otaknya. Lawan Gimin. Nah itu tuh. Nah perhitung tuh kayak gitu tuh. Sebentar mas, ini saya kasih ini ya koos dulu. Bentar. Ya nanti apa baik lagi. Oke kita ke sana. Ayo. Jangan banyak-banyak, biar nggak anu. Lanjut, Buat anu lah, buat hiburan. Apa? Terserah. Mau apa? Lu mau penyaliban mau? Terserah. Penyalipan Nah, boleh. siap terguncang lu. Boleh. Udah siap belum? Siap lah. Orang Nah, lu jangan ada siapin posnya. Biar Iya. saya. Gua ladenin pakai tangan kiri dia. Ya, tangan kiri, tangan kanan boleh, nggak pakai tangan tangan kiri. juga boleh. Percuma sama si Gimin ini percuma. Ayo sentuhkan betul. Iya, apa? Iya, terus apa? Kalau ayo kalau siapin sama punya. ternyata saya Dari kemarin dia sakit hati Pak Ayubi. Dia sakit hati sama gua, Ternyata dia Ngapain sakit Ternyata- hati? Ya itu. sakit hati kemarin. Dari kemarin. Kok masih ada orang kayak gini hidup sih? Heran gua orang kayak gini Iya, ada hidup. kelainan. Ya justru Ngaca. ada orang kayak begini kan ya lumayan lah. Ngaca. Lumayan. Ya buat Ngaca. Lumayan buat Ya, hiburan. mau debat gak? Ayo mau debat sentuhkan Bang Jul, silakan. Kalau saya Iya. suruh maju dari kemarin Oke. dia ngajakin saya. Oke. Iya, oke. Nah, terserah. sementara ini kan masih berjalan sama Mas Sandi. Diselesaikan dulu sama Mas Sandi. Nanti kalau Mas Sandi Silakan. sudah kiranya belum nggak sanggup, silahkan di handle yang lain. Iya, Silakan iya. Mas Sandi. Oke, Bang Silakan, Jal, silakan, ganti. silakan, Bang Bang Andi. Jal, ayo. Ya kalau Mas Sandi Saya tadi nggak sudah pernah capek, prank lagi. tolong di handle sendiri ya. Aku tak monitor saja. Ya saya udah kena prank. Enggak malas gua. Gimin nama gua aja yuk Gimin. Mana Gimin, yang asli? Yesus homo atau Rasulullah yang pedofil? Mau kita bukti-buktian. Terserah. Lo kok terserah kok jadi takut? Rasulullah itu di hadisnya juga homo loh.
Jangan lupa. Enggak. Yang Ada itu dijilat-jilatin Yesus sama itu. Yohanes Yang itu dicium-ciumin. Gak inget. Parah. Yudas Cium-cium. itu nyium, Oh, Yudas itu tolong, nyium saya Yesus tidak. loh. Terus Yudas nyium Yesus yang loh. itu yang Apa yang yang mana? itu tidak. Yang mana? Ini gue bisa nunjukin sekarang nih. Gue bisa nunjukin sekarang kalau Yesus dicium Yudas, terus Yohanes nyandar di dadanya Yesus. Ini. Nggak berbobot Iya. dia kalau ini. Nggak berbobot. Bukan. Ini bukan orang berilmu. Bukan orang Semua berilmu begini. harus Bukan. Tolong yang lain ditahan biar Mas Slayer aja. Mas Slayer agak mendekat, mic-nya kurang keras sedikit. Dia. Cek 112. Nah, Yohanes 13 ayat 23. 13 ayat 23. Lihat nih. Kita nggak tahu nih tiap malam nih Yesus sama Yohanes ngapain kerjaannya. Mana lihat. Kamu udah Islam, kayaknya ditutup dong. Nah, Min, lihat ini Min. Ya. Min. Baca aja, Seorang baca. di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya. Homok nih. Iya. Ini kan fantasinya Muslim kan. Wah, ini pasti ini ngaceng nih. Tapi terjemahan baru itu takia karena dadanya dihilangkan. Kalau misalnya kita ke ayat tahun 2018, di sini baru keluar. Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Buset, romantis banget cowok sama cowok ini. Ya. Oke. Itu ya. Aduh, ini apa sinyalnya kok? Ya nggak usah share screen-nya itu loh. Sebenarnya agak lucu nih si Gimin Untung. Gimin Untung nih kalau sama Bang Alex dia agak Cina ya. Tapi kalau lagi rame-rame ini malah agak piar ya. Tapi saya heran kok si Gimin ini. Enggak. Ini si Gimin kok masih hidup ya? Dan juga ngomongnya baik-baik. Gini, kalau itu ngomong kan juga sama. Bentar. Ini kok sinyalnya hancur banget ya. Feedback semua. Cek 1 2 cek. Aduh, lanjut silakan Ibu Komisi. Tanya lanjut. Oke, sebentar ya, gue dulu ya. Untuk yang tidak berkepentingan seperti Probo, seperti lupa nama, Barnabas, silakan pindah ke room yang lain ya, sama pemuda Islam. Biar ruangannya kondusif. Cek Ayo 1 kok 2. ayo ke room utama yuk, yang lain tinggalkan di sini kira-kira 5 aja. Kita ke room utama, yuk. Oke, yang tidak berkepentingan kecuali yang menarik siar ya. Kecuali suaranya feedback banget nih soalnya. Cek 1. Oh, udah normal. Udah nggak feedback. Oh, lanjut. Yo Min. Ayo, lanjut. Buka mute-nya, Min. Mau bahas apa, Min? Terserah mau bahas apa. Bahas apa ya, Min? Mau bahas atalak boleh. Mau bahas Apa tuh? At-Taubah boleh. Ya boleh. Ataubah tentang apa? Tentang apanya Ataubah? Nah, At-Taubah itu Triun Sewer dan kawan-kawan itu harus memerangi Gimin dan kawan-kawan. Oh, cakep. Tentang hukum perang ya. Oke, ayo lanjut. Boleh. Boleh, ayo. At-Taubah hukum perang. Silakan dibuka. Jadi gimana di At-Taubah ayat berapa itu? Ayat 29. At-Taubah ayat 29. Gimana bunyinya Gimin? Bentar ya. Jangan taki Korintus depan gua Gimin. Kalau enggak Roh Kudus lu gua tatar. Kalau mocking siap di mocking ya.
jangan marah-marah ya. Lo udah mulai soalnya. Ya, pokoknya siapapun yang mocking siap di mocking. Harus gitu. Iya, makanya. Lama, Min? Yoi, dibaca nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada. Ini belajar share screen dulu dong, belajar share screen. Jadi Coba. gimana tuh? Kan gini, lihat ya, gua akan ngajarin. Lihat ke layar ya. Oke, gua akan balik lagi ke Zoom. Nah, Min, lu lihat Min di layar, Min? Ya. Nah, ini ada kiri, ini ada start video, yang sebelah ada share screen, dia warna hijau kalau di lu. Coba di tap layarnya. Tap gini, nanti dia keluar. Touch hijau, ya, share, terus. Nah, itu ada yang baris ketiga paling bawah ada screen. Forest screen. Ini gini, ini tulisannya you cannot stop screen share while the Oh other iya, person itu karena gua lagi buka. share screen. Karena gua lagi share screen. Nah, sekarang kalau udah ngerti itu gampang. Nah, sekarang lu share screen ayatnya. Ya, coba. Gimana caranya? Ini. Yang terus tadi. Oh, Screen. Nah, terus ini berarti saya mesti copy dulu ini ya. Atau gimana? Nggak usah di copy. Kan itu Ini saya pakai split screen. Ini saya pakai split ini. Saya pakai HP kan. Split yang di atas ini saya pakai apa? Ini di zoom ini. Nggak usah zoomnya nggak usah di split screen, zoomnya di minimize total aja, itu tetap jalan kok. Oh, bisa jalan terus ya. Nah, kan diajarin nama muslim kan keren. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang baik itu dibuka aja yang baik. Semuanya dibuka. Nih. Nah. Ya udah, sekarang coba. Saya mesti gimana caranya? Kalau saya tutup zoomnya, saya tutup kan saya nggak bisa share screen dong. Nanti pas sudah lu share screen, zoomnya ditutup gitu maksudnya. Sekarang balik dulu ke zoom. Oh, sebentar. Ini, terus ini kan Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, Bukan, yang paling bawah, baris ketiga paling bawah screen. Nomor 3 paling bawah. Oh, screen ya. Bentar, ini belum dipaskan dulu nih. Bentar, ayatnya dipaskan dulu nih. Share screen nomor 3 paling bawah. Kalau ngomong baik-baik, saya juga ngomong baik-baik kok. Iya, kadang lu suka tantrum di tengah-tengah gitu. Zoom will start capturing everything that's displayed on your screen, don't show again. Iya, itu di-okein aja. Di-okein, jadi 2 dong, gak apa-apa ya? 2 ini. Enggak, nanti nggak akan 2 kok, coba. Oh gitu. Oke, allow Zoom, allow permission ya? Allow permission ya? Iya, allow. Terus? Udah. Gimana? Nah, balik lagi kalau coba share screen sekarang. Oh, tadi nah itu sudah mulai muncul. Nah, itu udah muncul. Cakep, pinter. Udah bisa lihat layar lo. Nah, itu udah kelihatan lah layar kamu. Mana ayat yang kamu tampilkan tadi? Ada nggak di situ? Ada itu. Nah, itu sudah ada itu. Ini udah ada. Kamu pakai universal wordpress.com itu ya? Oh, pakai WordPress ya? Pakai WordPress. Soalnya gampang itu kan geser-gesernya gampang. Taubah 29. Taubah 29. Kenapa nggak di tafsir web aja bukan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan kufur. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke Lukas 19 ayat 27. Ya, boleh. Belum jawab langsung lari ke Lukas. Bukan, nanti kita saling menjawab. Lu menjelaskan di sini apa, nanti gua akan menjelaskan yang situ apa. Oke, Lukas apa? Lukas 19:27. Ya, oke. 27. Nah, itu dia. Ya, akan tetapi ini kelihatan screen saya di sana. Udah kelihatan. Oh, ya udah.
Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya. Sekarang gua dulu jelasin ya At-Taubah. Oke. At-Taubah. Sekarang lu buka Al-Hajj 39. Al-Hajj 39. Al-Hajj itu berapa ya? Surah berapa ya? Bentar. Al-Hajj itu Oh ya, 22 ya? Iya. Berapa? Ayat berapa tadi? 39. 39. Ya. Nah, Telah diizinkan dalam kurung berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya. Oke. Nah, sekarang silakan ditunjukkan kalau lu boleh membunuh kalau udah ada izinnya. Kita kan berperang mesti ada izinnya dulu, kita boleh berperang. Nah, sekarang silakan ditunjukkan ada nggak izin di dalam ayat-ayat perang dan ayat-ayat pembunuhannya Biblos. Oh, maksudnya yang tadi itu? Ya. Oke. Mari kita baca dari ayat sebelumnya. Ya. Berapa tadi? Sampai lupa. Oh ya, oke. Dari yang ini aja deh. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah, kerajaan Elohim akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan, ini dia membuat perumpamaan ya Yesus ya. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, dan yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai dari apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, menurut penafsiran Gurunda dan kawan-kawan gimana tuh? Enggak ditafsir, itu tertulis begitu ya, kami mengimaninya begitu. Oh iya, iya. Terus apa itu maksudnya? Cerita itu apa maksudnya? Jadi ceritanya ini untuk orang-orang yang tidak menjalankan perintah Yesus, maka balasannya setimpal dengan dibunuh. Ya, itu namanya tafsirnya Rion Slayer itu. Oke, sekarang tafsirnya Sudrun gimana? Iya. Sekarang jadi Gimen Untung bukan Sudrun ya. Jadi gini. Oh iya, siap. Iya dong. Ya. Gimin, boleh. Nggak apa-apa. Soalnya ini nama dari kecil soalnya ini.
nggak boleh diganti dong. Oh, bukan Albert Henry. Enggak. Oh, enggak, oke. Enggak. Ya, Jadi lanjut, gini. lanjut. Jadi gini. Itu adalah cerita tentang Yesus. Yesus yang datang ke dunia kan. Dia pernah datang ke dunia, terus dia balik, dia memberikan kekuasaan, bukan kekuasaan sih, maksudnya itu kan dia kan punya rasul-rasul itu, mempunyai, kalau situ kan hawariun itu supaya pekerjakan, bukan hanya hawariun, bahkan dia juga berpesan pergilah ke seluruh dunia, jadi kan berarti kan macam-macam semua orang di murid-muridnya untuk menyebarkan kabar baik kan begitu. Ternyata ada yang menghasilkan, maksudnya itu berbuah, dia mengabarkan kabar baik, terus orang percaya bahwa Yesus itu adalah raja kan. Ada yang nggak menghasilkan, yang nggak mendapat tuayan istilahnya kan gitu. Terus dia juga sebenarnya kan ditolak pada waktu, sebentar ya. Yang ini cerita itu sebenarnya berhubungan sama yang ini. Iya, itu ada Nah, sama... akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Sudah tahu kan siapa orang-orang itu? Jadi membenci raja itu ya? Ya. Oke. Sudah tahu kan, orang Yudaisme kan membenci kan raja itu. Iya. Nah, orang-orang ini nanti di akhir zaman, pada waktu si raja itu datang, dia akan memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk melakukan itu tadi. Bunuhlah mereka di depan mataku. Soalnya Yesus datang kedua kalinya adalah untuk menghakimi. Jadi dibunuh. Sudah tahu kan? Jadi bukan menyuruh orang Kristen untuk membunuh. Bukan Sekarang menyuruh orang Kristen. Berarti, tapi di situ ada kata-kata apa? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, yang kan membunuh berarti yang membunuh berarti bawahan rajanya, gitu nggak sih? Kalau gue sih bacanya gitu. Benar. Iya. Oh, iya, Pak. Berarti yang bunuh adalah pengikut-pengikutnya Yesus gitu kan? Itu tafsirannya Triun. Oh, kalau tafsirannya Gimin gimana? Kalau kalau lihat anak manusia yang datang dari awan-awan bersama malaikat-malaikatnya, ya itulah pasukannya dia. Oh, berarti malaikat-malaikatnya yang bunuh gitu. Itu tafsirannya Gimin untuk. Nah, sekarang kalau Triun Slayer mau membuat tafsiran, boleh bikin buku tafsiran Alkitab ala Gurunda dan kawan-kawan kan gitu kan. Oh, kayaknya nggak perlu sih orang kalau misalnya pengen ditambahin malaikat, baru tuh Gimin bikin Injil Gimin. Nah, jadi Injilnya ada 5. Nah, berarti kalau supaya ada kata-kata malaikatnya gitu loh. Oke, berarti kalau Slayer berarti harus ditambahin orang-orang Kristen gitu kali ya, supaya nggak perlu orang di sini udah terrangkum semua kok. Rajanya siapa? Yesus. Berarti yang disuruh siapa? Ya pasukannya Yesus. Manusia, malaikat, siapa kek? Emang Yesus datang kembali ke yang kedua, nggak bawa siapa. Yang ini yang disuruh kan, yang di sini yang disuruh nyebarin uang 10 mina itu emang malaikat kan, bukan manusia. Ya. Iya, itulah. Iya. Nah, berarti yang ngumpulin uang ini nanti akan disuruh untuk membunuh orang-orang yang menyeterui Yesus. Gitu aja sih sebenarnya. Tafsirannya Triun Slayer. Bukan, itu tafsirannya Lukas di ayat 27. Oh, masa? Lukas menafsirkan juga. Iya, begitu. Ini Lukas menafsirkan begitu apa yang dikatakan Yesus, malah ditulis dan itu yang gue imani gitu loh. Kalau misalnya pengen ada kata-kata malaikatnya, Gimin bikin Injil Gimin. Nah, kan gitu lebih enak gitu. Masa Triun Slayer bikin Injil Gimin? Oke, nggak apa-apa. Boleh aja. Oke dulu. Sekarang. Iya, saya kan ngomong aja, nggak apa-apa, boleh aja. Siap. Begitu, saya demokratis kok. Nah, sekarang Ataubah. Udah close nih sekarang. Apa? Sekarang Ataubah, saya nggak menafsirkan. Mari kita buka Risalah Muslim. Ayo kita share screen lagi. Ataubah, ya silakan. Share screen lagi.
Habis ini juga paling lu ke Anissa. Lo kalau mau ke Anissa boleh. Kan kamu suka banget yang iwik-iwik budak itu kan suka banget kan. Budak yang masih ada suaminya lagi. Gitu kan. Iya. Makanya kita cuma menjalankan Torah doang kok. Mantap, gak ada Torah ibu-ibu di itu. Wah, masa Ulangan 21 ayat 10 sampai 11 tuh apa sih isinya? Jadi baca aja. Iya baca, nanti kita baca bareng-bareng. Iya boleh. Nanti kita baca Anissa sama itu bareng-bareng jadi mantep. Jadi nggak bisa ini ya. Bentar. Ini kok ketutupan. Kena. Ya makanya itu di apa? Lu nggak perlu split screen sebenarnya. Zoom tuh nggak perlu dilihat. Lu apa? Karena kita udah bisa ngeliat layar lu. Di swipe ke atas aja. Di swipe daripada berat. Oh. Enggak, bukan gitu. Ini ininya yang bawahnya ini nggak bisa pencet ini. Yang tanda itu loh. Nah, ya, karena mungkin split screen-nya ini bikin berat. Coba enggak, lu slide satu aja. Posisinya ada panahnya kan. Waktu saya pencet-pencet kelihatan tuh. Jadi aduh, nggak bisa nih. Ya udah lu stop share screen dulu aja, nanti kalau ayatnya udah ketemu baru share screen lagi. Oke, stop share screen. Oke. Sekarang ini baru bisa kayak. Itu masih At-Taubah yang sama? Dibahasnya. Kok At-Taubah? Iya, 929 kan? 929. Masih yang itu berarti ya? Iya, soalnya saya ini sih kadung jatuh cinta sama Anissa 24, jadi ya gimana ya? Jadi mesti ngarahnya ke sana aja. Paling mengesankan. Oh, berarti yang apa namanya? Yang kelainan seksual lu berarti bukan jadi, kami kalau gitu. Oh, jadi orang yang kayak gitu tuh kelainan seksual ya? Iya. Walah. Baca gitu doang sange. Oh, berarti ala SWT kelainan seksual nih. Enggak lah, Allah kan nggak ada yang setara dengan dia. Al-Ikhlas 1 sampai ayat 4. Kalau lu kan Tuhannya mirip orang. Masa? Kata siapa? Hosea 2 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, gimana? Mau dikasih hadits yang menunjukkan ala SWT punya bentuk-bentuk juga. Aduh, nggak akan ngalahin Hosea 2 ayat 2 itu, nggak akan ngalahin Hosea 2 ayat 2. Kan nggak apa-apa, nggak akan kalah ya. Ya nggak usah dibawa kalau gitu. Paling nggak kan ada pembandingnya kan, biar keren kan. Oh, Hosea maksudnya lemah juga. Silakan aja dibawa. Nanti gua akan bawain Hosea 2 ayat 2 itu udah paling juara lah. Favorit gua. Iya. Kalah sama manusia. Itu sudah masuk belum itu? Kan sudah masuk tuh. Mana tuh? Ya, ini udah masuk. Meminimas ini gimana caranya minimas? Saya geser kok nggak mau ya. Kenapa lu split screen? Itu maksudnya hilangin split screen ya? Iya, caranya gimana? Nggak ngerti. Saya pencet-pencetin nggak mau kan ini. Tuh. Di ujung paling atas dari yang bawah, lu slide ke atas. Ini. Lu slide ke atas. Yang ujung paling mana? Paling bawah. Bawah apa? Paling atas? Lu enggak, ini lu apa? Jari lu lagi di mana? Di Zoom atau di apa? Di web? Oh, lagi di web. Slide ke atas. Slide ke atas gini. Nggak mau nih. Lo kok nggak mau hilang? Coba di tap dulu di apa? Tadi lu ngeluarin split screen-nya gimana? Oh, split screen dari awal kan split screen. Soalnya kan, oh iya harusnya nggak usah split screen ya? Nggak usah split screen dari awal, Gimin. Gimana caranya? Bentar. Kalau sudah gini gimana dong? Sudah kadung gini. Ya udah lu stop share screen dulu, terus lu benerin dulu screen lu. Sebentar gini. Nah itu tuh ada kalau kalau disilang bisa nggak? Disilang? Hilang nggak dia? Ini udah kebuka apa? Ini close all aja, close all. Oh, close all. Loh, close all malah hilang itunya tadi. Oh ini kenapa kok gini HP lu? Gak tahu. Ini itu tuh ada yang di kiri yang titik 2 itu yang bukan terus? Bawahnya lagi. Itu ada yang 2 balok itu. Nah itu. Terus mau ngapain? Nah itu dihilangin bisa nggak? Itu split screen itu dari situ. Kalau aku silang takutnya nggak bunyi nih zoomnya ini. Hilang nih zoomnya. Mana sih yang disilang? Atas sendiri. Oh, kayaknya bukan dari zoom deh. Coba. Kan tinggal masuk lagi kalau zoom. Itu di ini aja deh. Coba disilang. Hilang ya? Kayaknya dari tab. Itu bukan zoom itu. Oh iya. Kan satu. Oke.
Nah. Oke. Ini sudah bisa sama gua diajarinya gimana. Iya, Pak. Ya gitu dong. Mantap. Jadi nggak mikirin milkul yamin terus-terusan ini. Kalau gini nih. Udah. Nggak mikirin milkul yamin terusan. Milkul yamin. Lu mau milkul yamin? Ya itu gimana kadung diajarin gitu. Jadi kepikiran emang kita udah zamannya perang apa sampai ada milkul yamin? Loh, di Syria masih perang loh. Ya kalau di sana berarti berlaku milkul yamin. Ya iya makanya berlaku. Makanya kan orang-orang seneng banget ke sana kan. ISIS itu kan suka banget. Soalnya di sana bisa itu. Makanya juga banyak yang ke Afrika kok. Bergabung sama Lord Resistance Army gitu loh. Iya. Sendiri itu kerajaan kan, Biblos. Oke, kemarin kan dibukain itu. Sekarang coba dibukain. Ya itu yang kerajaan Biblos itu katanya. Oh iya, mau. Saya nggak pernah lihat itu beritanya ya. Aduh, kasihan. Ya itulah karena gimana ya karena keterbelakangan dalam mencari ilmu kalian itu. Jadi nggak tahu aktualisasi dunia tuh kayak gimana. Sini gua bukain. Iya. Yang mana? Nah, ini nanti gimana nih? Aku perlu ke Zoom lagi apa enggak ini? Zoom ya? Ke Zoom ya? Oh, sekarang iya ke Zoom lagi aja, Tap. Ke Zoom. Oke. Nanti keluar di sini ya. Langsung aja, langsung close aja. Ada icon di sini. Ikonnya kan ada tadi. Sudah. Ini lu masih share screen. Oh, tapi di aku sudah di Zoom nih. Kan nggak masalah toh? Oh, mesti dimatiin dulu ya? Share screen-nya ya? Ya iya, nanti gua gimana share screen-nya? Ya, oke. Bentar aku mau pipis dulu, aku matiin mic-nya ya. Gimana caranya matiin? Lo tap, nah itu nanti ada di kiri. Nah itu dulu stop share dulu, stop share. Nah. Ya sudah. Nah, ada pipis sana yang banyak. Sodron ini. Biblos gua yang ngajarin, pakai Zoom gua yang ngajarin. Coba gimana ini Ponvilla? Banyak Tritunggal yang belajarnya dari kita. Tapi mereka munafik gitu, kan lucu. Sekarang kita bukain dulu ya, Lord Resistance Army. Nah, Jadi At-Taubah berapa kan? At-Taubah 29 itu perkara mudah itu. Harusnya bacanya itu dari 28, 29, 30, 31 biar. Iya, udah lebih enak. Iya. Bacain aja sebenarnya. Iya. Enggak. Itu mau ayat perang kayak gimana aja dikasih Al-Hajj 39, dah diem semua nurut. Enggak lah. Al-Hajj itu kapan terbitnya? Ya peperangan itu ayat yang paling pertama turun Al-Hajj ayat 39. Nah, dari semua ayat perang. Ya, At-Taubah itu yang terakhir. At-Taubah itu kalau misalnya Al-Hajj At-Taubah mau terakhir itu. Nah, iya. Al-Hajj 39 itu yang paling awal aja. Yang awal-awal itu dinasakh. Siapa yang suruh? Ya nabimu lah. Kok bisa ke sana lu bilang? Itu Al-Hajj 39 masih ada ayatnya. Ya Pak, saya tarik juga. Al-Hajj 39 ya? 39. Al-Hajj 39. Al-Hajj tadi berapa? 22 ya? Ya. Gua tuh mau nyariin ini ya.
tadi ya. Bukan 22 ternyata. Al-Hajj ini berapa ya? Tuh, bantuin Ivan Villa tuh. Oh, udah 22 loh. 22. Oh, cakep. Oh, di sini. Oh, kebalik. Kalau sudah ketemu kasih tahu ya, saya masih ini juga ini. Browsing. Apa itu? Ya nggak apa-apa, saya pingin tahu 2239 itu. Kan Ya udah tahu Al-Hajj 39 aja. Iya, nanti kan dari tafsirnya baru ketahuan. Itu bagaimana cara mengertinya. Dia buka aja. Termasuk Al-Baqarah 256 itu kan juga sudah dinasakh gitu. 256 dinasak. Iya. Yang tentang apa itu ya? Tentang no compulsion in religion kalau nggak salah. No compulsion in religion. Jadi maksudnya kemana itu? Si Gimin kok masih hidup ya? Nggak ada paksaan dalam beragama kan? Ya udah, kalau misalnya ayat itu buat lu dinasak silahkan. Kita masih punya Al-Kafirun. Kita masih punya. Tidak dinasak sama aja. Kita punya Al-Mumtaha, kita punya Yunus ayat 99, Al-Anfal ayat 58. Masih banyak banget yang lu pengen nyembah proyektor, silahkan, terserah lu, agama lu. Lu pengen nyembah apa batu yang dikasih nyawa, silahkan, agama lu. Kita nggak ada masalah. Jadi kesannya begini, kalau nanti kepingin damai pakai Al-Hajj, pakai Al-Baqarah, pakai Al-Kafirun. Nanti kalau ini brengsek ini, ngomongnya sembarangan ini. Masa Nabi dibilang menggagai anak kecil gitu? Marah pakai At-Taubah, pakai sesuai. Nah iya kan ini kan kalau misalnya kan gua bilang Gimin kayak gini Gimin. Lu kalau misalnya macam-macam sama kita, ya kita bantai nanti. Tapi kalau misalnya santai, kita slow baik. Kan gitu. Kan? Mantap lu kan enggak tuh Lukas 19 ayat 27 enggak setuju dibunuh. Nanti ada juga Lukas 14 ayat 22 23 paksa kan itu, semua orang masuk rumahku. Kan itu penghakiman kata lu kan itu tafsirannya Injil Gimin. Kalau yang tertulis di Lukas enggak gitu ya. Sekarang bahkan ayat-ayat itu dipakai untuk perang salib, dipakai oleh Lord Resistance Army ya, itu dipakai Gimin ya nggak apa-apa, jangan nolak. Enggak apa-apa kan kata lu, tapi kami yang menjadi korban di Afrika sana nggak bisa terima. Iya. Hahe lu ketawa di Melayu. Enggak lah. Siapa kok enggak lah. Mungkin. Tuhan Yesus gak ngajarin begitu kok, nggak mungkin. Ya. Tuhan Yesus tuh menulis begitu, tertulisnya begitu ya begitulah yang diimani gitu. Nih, bentar dulu gua bawain ini deh. Kalau kita bukan seperti kamu kan. Bukan kita, Gimin, lu. Kami. Lu, bukan kita. Kami. Ya, bukan kami juga, lu sendiri. Karena nanti, karena siapa namanya? Pop siapa ya? Pop Clement, bukan Pop Clement, siapa tuh yang ngadain perang salib itu? Ngomongnya nggak kayak lu. Yosef Kony, pendiri teroris Tritunggal Cabang Melayu, ngomongnya nggak kayak lu. Gitu Gimin. Jadi jangan dicap bahwa yang lu bilang ini bener, yang lain salah. Jangan gitu. Cakep, gitu dong nurut. Al-Hajj. Mana ya? Nanti gua mau kasih lihat tuh. Nanti banyak Gimin, tenang. Tunggu di sini. Makanya nanti ujung-ujungnya gua kasih tahu ntar deh. Kita ke WhatsApp dulu. Dokumennya tadi? Katanya bentar. Pembunuhan itu banyak. Itu udah gua rangkum di PowerPoint, makanya mau gua keluarin PowerPoint-nya. PowerPoint ya, buka lah sumber berita. Nanti ada ininya. Gua web-webnya kan udah gua hapus-hapusin lah, nggak gua cari lagi. Nah ini enak. Ini enak nih. Nah muslim di sini juga udah gua kabarin bahwa yang Tritunggal bilang itu mereka tidak tahu mengenai kebenaran apa yang terjadi di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Nah ini ya. Nah ini screen gua udah bisa kelihatan. Kelihatan. Tapi kan saya di HP ya. Ya kelihatan lah pastilah.
Nah ini nih, toleransi ala Tritung cabang Melayu. Ya. Ada 3 poin yang paling penting, persekusi, teroris, dan makar. Ya. Nah nanti bonusnya ada ayat-ayat pengjustifikasi, lalu ada perbudakan dan rasis. Ya. Oke, nah sekarang kita buka dulu yang pertama. Ya. Apa judulnya? Toleransi atau persekusi nih, Tritung mau Takia. Bentar, gereja di Kita Jayapura. lihat. Yang mana Ya, nih? gereja di Jayapura. Ya. Nah, ini adanya di detik.com ya. Kejadiannya di tahun 2018. Gereja di Jayapura dituntut pembongkaran masjid. Kementerian Agama sampai turun tangan. Mau tahu alasannya kenapa gereja kenapa masjid dituntut dibongkar? Nih, udah gua blok. Ya, oke. PGGJ menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsa Sentani dihentikan dan dibongkar. Salah baca. Ini yang atasnya. Dilayangkan karena mereka menganggap menara Masjid Al-Aqsa lebih tinggi. Lebih tinggi terus masjid kami mesti disuruh dibongkar. Kan lucu. Ya. Nah, ini nih kalau kalian mayoritas kayak gini jadinya. Iya, dia ngambil dari ayat mana dia? Ya enggak, gua nggak peduli dari ayat mana. Cuma kalau misalnya kalian mayoritas kayak gini bentuknya nanti. Enggak, siapa bilang? Enggak. Ini terjadi, udah masuk berita ini. Udah masuk berita. Di Inggris itu malah ada wilayah yang syariah. Ya bagus kalau di Inggris, tapi untuk Tritunggal cabang Melayu berbahaya kalau misalnya dijadiin mayoritas gitu. Kalau di Inggris itu Tritunggal di sana udah decline, di sana udah sekuler semua, udah nggak percaya Tuhan. Jangan dibilang itu negara Kristen. Ya, betul. Ini juga nih, ada lagi nih. Nah, nih. Pembangunan masjid di Bitung diserang sekelompok warga. Ini tahun 2015, 5 tahun lebih dulu. Oke. Ini Republika ya, Republika. Bisa dilihat. Republika nggak dong, nggak objektif dong Republika dong. Oke, nanti gua akan bawa satu lagi. Oke. Ratusan massa umat Kristen menyerang pembangunan Masjid Asy-Syuhada di Komplek Air Ujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Karmin Mayau, Ketua Panitia Pembangunan Masjid tersebut mengaku hingga saat ini, maksudnya di 5 tahun kemarin itu, ketegangan masih mengancam warga sekitar kompleks. Bitung, mayoritas lu. Mereka berdasarkan ayat? Berdasarkan ini nih, pembangunan masjid lagi-lagi. Nggak boleh kita bangun masjid, kenapa? Iya, makanya berdasarkan ajaran Yesus yang mana? Oke, lu pengen ayat yang cocok ke sana. Nih gua bawain. Boleh. Bentar, itu adanya di ini adanya di 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerimanya ke dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ya. Terus? Ya, bunuh nggak? Suruh bunuh nggak? Ya, di sini ini bisa kemana-mana larinya. Oh iya. Ini makanya pembangunan masjid itu dilarang gitu loh. Karena itu ya. Untuk mayoritas kalian yang tinggal di sana, ketika ada agama lain masuk, maka itu adalah perbuatan jahat gitu. Oh, begitu ya. Di mana toleransinya yang kayak gini, Gimin? Mantap. Oke, saya bacain ya. Bacain 1 Yohanes. 1 Yohanes. Kan itu kan 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Kan itu sudah dibaca. Oh, gitu, oke. Saya bacain ya. Matius 7 ayat 12. Ini kata-kata Yesus sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau orang Kristen seperti yang tadi itu sesuai nggak sama ini? Apa tadi dibacanya? Oke, saya baca lagi ya. Matius 7 ayat 12. Coba nanti dikeluarin aja deh ayatnya deh. Di share screen aja tuh, biasain. Oke. Nanti kita gini-gini lagi ya. Menurut tafsir Gimin gimana? Menurut tafsir Triun Slayer gimana ya? Iya, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Kenapa nggak? Udah belum? Belum. Sudah ketemu tapi belum di-share. Ini lagi di-share. Udah belum? Udah masuk belum? Bentar. Belum? Sudah saya share itu. Kok belum?
Oh, belum kepencet. Oh, ini dia. Bentar ya, oke. Oke, loh, you cannot. Kan situ kan lagi share screen, nggak bisa. Kakak gua kagak share screen. Terus ini kok begitu? Tadi udah keluar kok. Udah keluar, sebentar. Bentar. Ini kok feedback Ini lagi ya? Udah bisa kayaknya itu. Bentar, cek Udah satu, masuk belum? cek. Masuk. Aduh, kebanyakan lagi ini Ivan Villa. Oke ya. Udah masuk, bentar. Sebentar untuk Iwan Villa, biar suasana kondusif ya. Tolong yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan atau bergeser ke ruang yang lain. Seperti lupa nama pemuda Islam, Jenny, Elinda. Tolong untuk bergeser. Biar kondusif, biar nggak feedback suaranya. Saya minta pengertiannya ya teman-teman ya. Udah siap, segini cukup. Iya. Cek. Cukup. Ini berapa berarti ya? Berarti 16 orang. 16 aja, jangan banyak-banyak. Ya, lanjut ayo Gimin, keluarin Gimin. Min, dibuka mute-nya Min. Dibuka dulu mute-nya. Lu ke mute itu. Oh iya, sudah bisa nih. Oke. Nah, lanjut Sudah belum? Gimin. Tadi kita kan sudah share tadi. Sudah Ya, masuk udah belum? share cuma ayatnya. Udah masuk. 7 ayat 12. Ini lo di zoom ini. Posisi layarnya. Oh iya ya, harusnya ke sini ya, lupa. Sorry. Nah, ini. 7 ayat 12. Sudah dibaca itu 7:12. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oh, jadi lu sengaja berbuat begitu supaya lu disakiti juga gitu oleh kami. Kan nggak bisa gitu kalau kami. Ya terserah. Itu mau menafsirkan seperti itu ya nggak apa-apa. Maksudnya mana larangan apa? Mana ayat toleransinya gitu? Mana ayat yang jangan mengganggu agama lain beribadah tuh kayak mana, ada nggak? Nggak usah, itu aja cukup. Kalau itu nggak. Oh, ini cukup ya buat lu, ini cukup ya. Atau mau menafsirkan yang macam-macam ya nggak apa-apa, terserah. Enggak macam-macam, ini segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuatlah demikian juga kepada mereka, kan gitu. Jadi kalau misalkan saya ini nggak mau disakiti ya saya nggak disakiti. Saya nggak mau tempat ibadah saya nggak dirusak ya saya nggak merusak tempat ibadah orang lain. Saya kepingin kalau saya buka saya membangun tempat ibadah, saya diizinkan ya saya juga nggak ngelarang orang lain bukan membangun tempat ibadah. Kalau itu maksudnya. Nah, harusnya begitu. Tapi kalau kan Zion ini biasanya kan punya penafsiran yang jauh lebih dalam kan begitu. Iya, jauh lebih dalam. Nah, ini sekarang kita keluarin ayat yang 2 Yohanes 1 ayat 10 gitu. Kita keluarin. Iya, nggak apa-apa. 2 ayat 1. Nanti kita tahu ayat itu tuh ayat itu tuh sebuah larangan tegas atau enggak gitu loh. 2 Yohanes 1 ayat 10. Iya, 10-11. Oke. Ini kan sudah. Kan share screen kan kelihatan kan ini? Siap. Nah, ini kelihatan nih. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jedor, Kismin. Inilah kenapa kita nggak boleh bikin masjid gitu. Oh, gitu ya. Di tempat mayoritas kalian. Padahal kalau orang Kristen sudah tahu yang utama itu adalah yang tadi, harusnya memahami ayat ini. Patokannya yang tadi harusnya ya. Nah, itu kan yang utama itu hukum kasih. Hukum kasih itu sebenarnya tadi itu juga hukum kasih. Itu kasih sesama seperti dirimu sendiri itu adalah ayat yang tadi itu sama. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya semua intinya ajaran ini di sini begitu. Termasuk tadi yang
ulangan yang katanya segala macam itu. Memahaminya ya harus merujuk ke situ. Soalnya itulah dasarnya. Dasarnya itu adalah kalau kamu mengasihi Tuhan, pakai akalmu, pakai akal budimu. Nah, itu kuncinya, Gimin. Kalau itu kuncinya dalam Biblos itu. Makanya, ketika lu mengasihi Tuhan, jangan ada ajaran lain di tempat lu. Itu maksudnya 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 Gimin. Makanya, kalau ajaran lain ini kenapa? Iya kan? Cakep. Bentar, kan menyesatkan anaknya nanti jadi tidak selamat. Kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu Yesus, akhirnya ngaku juga. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman. Kalau kamu tidak melalui firman, kamu tidak bisa nyampe pada yang punya firman. Iya, itu kan makanya masjid kami dirusak gitu loh. Boleh. Kenapa kok nggak boleh ngerusak masjid? Karena hukum utamanya sudah tahu kan, rambunya kan. Kalau kamu. Nah, tapi kalau misalnya ajaran ini bisa membuat anak-anak kalian katanya tidak selamat, harus dirusak kan gitu. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ya itu makanya saya persilakan membuat tafsir Alkitab Allah Gurunda dan kawan-kawan. Silakan. Nggak perlu ditafsir. Nggak perlu ditafsir kalau kita. Ayatnya udah tertulis gitu, cukup. Ngapain kita double-double gitu. Copy paste lagi ngapain coba? Oke. Nggak apa-apa. Oke ya. Bisa kita lanjut ke ayat, bisa kita lanjut ke perkara yang lain? Saya belum membahas At-Taubah sama sekali nih. Oh, mau membahas ya. Tadi katanya gue dipersilakan. Ya udah silakan At-Taubah dibahas lagi silakan. Kalau nanya, saya ngasih kesempatan aja, nanti dikiranya saya cuma menyerang. Enggak. Boleh. Kalian serang. Aman gimana. Okay. Soalnya mau nyerang defense buat gua nggak ada masalahnya. Tritunggal yang pintar itu adalah Tritunggal yang mu'alaf. Kalau belum mu'alaf, piece of cake. Ya, mu'alaf yang mau itu. Ya masa mau saya? Aduh, Kidung Agung ayat 7 sampai 8, Kidung Agung 1. Ayat itu belum dibuang loh ya. Ayat itu belum dinasak. Bentar. Ini feedback lagi. Cek 1. Lanjut yuk, enggak apa-apa. Oke. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar dan kurung agama Allah, yaitu orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi perintahnya ini memerangi. Ini adalah ayat-ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Rasulullah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa orang-orang itu? Enggak semuanya, tapi di situ yaitu orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Siapa mereka yang diberikan Alkitab? Yahudi dan Nasoro, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh. Jadi kalau nggak mau bayar jizyah ya perangi terus sampai mati, ya kan? Kalau mereka mau bayar jizyah, patuh, dipermalukan, nah itu mereka boleh hidup. Itu mereka dalam waktu yang sama tidak beriman kepada Nabi Muhammad, karena memang orang Yahudi, orang Nasara nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena itu tiada keimanan yang benar bagi seorang di antara mereka terhadap seorang rasul, dan tidak beriman pula kepada apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti pendapat mereka sendiri dan hawa nafsu mereka serta nenek moyang mereka dalam segala perbuatannya. Jadi dianggapnya orang Kristen, orang Nasara dan orang Yahudi itu hanya mengikuti pendapat mereka dan hawa nafsu mereka serta nenek moyang mereka dalam perbuatan. Cuman adat istiadat lah, boleh bilang gitu kan. Bukan karena Allah telah mensyariatkannya. Bukan pula hal itu berasal dari agama Allah. Memang mereka bukan dari agama Allah. Sekiranya mereka benar-benar beriman kepada apa yang ada di tangan mereka, apa yang ada di tangan mereka? Ya, kira-kira mungkin Taurat dan Injil ya. Padahal katanya palsu loh itu. Aneh ya ini. Dan keimanan yang benar, niscaya hal itu akan menuntun mereka untuk beriman kepada Gimana sih dibilang palsu tuh? Biasanya begitu kan, sudah dirubah-rubah.
Jangan dibiasain makanya. Kalau nggak ada tertulis palsu, jangan dibilang palsu. Sekarang gini, memang mengakui Al-Quran itu, misalkan Injil Matius, memang ada Injil Matius menurut Al-Quran. Yohanes, siapa? Kalau misalnya hanya dirubah-rubah, berarti masih tersisa firman-Nya Tuhan di antara kitab-kitab kalian. Oh, coba kasih tahu gitu, saya. Gimin. Coba sih kasih tahu saya mana sih yang ada sisanya. Kasih tahu. Yohanes 17 ayat 3. Oke, 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, oke. Ini benar. Ya, itu benar. Benar. Ini kata-katanya siapa? Benar itu. Ini kata-katanya siapa? Aduh. Itu kata-kata Yesus merah kan? Loh, Yesus. Injil itu kata-kata Yesus apa kata-kata Allah SWT? Injil itu kabar baik kan? Kabar baik yang dibawakan oleh Yesus. Iya. Kok kata-kata Allah? Allah tuh kalamullah. Iya. Oke, berarti kata-katanya siapa? Harusnya nih kalamullah yang dibawakan oleh Rasulullah namanya Al-Qur'an. Kalamullah yang dibawakan oleh Yesus namanya Injil. Kalamullah yang dibawakan oleh Musa namanya Torah. Kalamullah yang dibawakan oleh Nabi Daud namanya Mazmur. Kan gitu. Terus, jadi ini kata-kata Injil Yesus. Injil. Kata-katanya Yesus ini adalah kalamullah. Kalamullah ini, kalamullah kitab kalamullah kitab yang dibawakan oleh Yesus gitu. Ada yang masalah di sini? Nah iya. Ya, makanya itu kan kata-katanya Yesus, bukan kata-katanya Allah SWT. Kata-katanya Yesus itu kalamullah. Coba dilihat deh Yohanes itu lu bisa lihat kayak gini. Allah itu menaruh firman-Nya kepada nabi-nabinya. Percaya nggak? Kan harusnya begini. Gini, kan harusnya kan Allah berfirman. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus atau Isa Al-Masih yang telah diutus oleh Allah. Harusnya kan begitu. Kalau itu kata-katanya Allah ya, yang disampaikan sama Yesus. Tapi ini kan enggak, dia ngomong inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Harusnya kan Elohim yang benar dan lu ganti sih. Nggak apa-apa. Nah sekarang dibuka, kalau misalnya lu masih kebingungan, buka Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Yohanes 29 gimana? 12. Yohanes berapa tuh? Iya. Yohanes 12 49 sampai 50. Oke. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jedor, Gimin. Gua bilang juga firman Allah dititipkan kepada Rasulnya. Masih belum percaya? Masih belum percaya? Iya, setuju. Berarti Al-Quran setuju, cakep. Membolehkan Allah SWT dipanggil Bapak gitu. Boleh nggak? Udah diganti kayak gini loh. Dalam Kristen udah boleh nggak cerai? Lu kok tahu boleh nggak cerai? Enggak, kayak gini loh. Lu seakan-akan zaman Musa itu, hukum zaman Musa itu berlaku zaman Yesus. Dan lu menerapkan zaman Yesus mesti sama kayak zaman Rasulullah. Nggak boleh gitu, itu standar janda namanya, Gimin. Ya, standar jandanya itu maksudnya boleh nggak zaman Musa kayak zaman Yesus kayak Allah SWT disebut. Zaman Musa Allah dipanggil Bapak nggak, gua tanya? Ya nggak tahu. Ada. Ya enggak di tanah enggak gitu. Di zaman lu dipanggil Bapak, di zaman kami enggak dipanggil Bapak. Oke, Israel itu anak lo. Aneh kan? Israel itu anak lo ya. Terserah kalau misalnya itu Israel mau dipanggil anak ya itu karena syariatnya begitu gitu. Nah, iya, makanya. Yesus. Nah, nanti di Islam nanti beda lagi. Sekarang gua tanya lagi, lu ngejalanin Sabat enggak? Enggak kan? Ya udah, makanya jangan takiya Korintus depan gua. Yang namanya hukum tuh pasti berubah-ubah tiap nabi. Oh, enggak, bukan begitu. Nah, kan makanya lu juga baru ngerti. Sebentar, Yesus kan menggenapi Taurat. Menggenapi apa
apa yang dinubuatkan menyelesaikan hukum Taurat. Apa yang dinubuatin tuh apa sih? Apa yang dinubuatin tuh gue pengen tahu. Coba gini deh, coba Yohanes 7 ayat 38 coba dibuka. Yohanes 7 ayat 7 Yohanes 7 ayat 38. Oke, saya ikutin aja nanti urusannya ke Ataubah pokoknya. Ini terserah lo. Terserah lo mana juga. Udah gua taplek pakai alat 39, diem lo. Lah ngapain? Kok bisa diem? Itu ayat sudah nggak berlaku kok. Telah diizinkan berperang kalau kami dizolimi. Belum dizolimi kami nggak diizinin. Nah, ketawa dia, nggak bisa jawab. Aku nanya sama Nah ini udah tar dulu sebelum lu nanya ke gua, ini beresin dulu ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Oke, silakan dicari nih. Dicari nih ayat ini nih. Oh, maksudnya ini kan tertulis gitu. Kok nggak ada tertulis? Kalau menurut ini kan di Yeskiel ini. Kemudian bahwa aku kembali ke baik menurut ini loh ya yang bikin Iya boleh belum tentu benar. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah. Itu menurut ini. Terus ada lagi Zakaria, pada waktu itu akan mengalir air. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat, dan hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ini ada yang ya silakan cari ayat yang lain. Yang enggak ya, cuman ini aja kalau di sini. Yang enggak apa-apa, cari aja di web-web yang lain gitu, siapa tahu ketemu itu. Ya mungkin. Saya nggak perlu itu, ngapain? Enggak. Lu kan bilang itu nubuat-nubuatan tadi itu. Nah, ini salah satu nubuat nih. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi gini. Nah, silakan dicari. Kalau misalnya gini. Nubuat. Triun. Ngerti nggak? Kalau kamu percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa akan datang Mesias seperti ini, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan dari dalam hatinya itu bukan nubuatan. Dari apa yang tertulis di dalam kitab suci itulah nubuatan. Oh, ini kalau gitu dihapus aja. Kalau gitu dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, dan titik 2-nya dihapus aja. Oh iya, nggak apa-apa. Bikin kitab ala Gurunda yang menghapus itu. Nggak apa-apa. Boleh aja. Boleh aja dihapus ya. Boleh. Lu nggak akan nyoba nyari dulu ini. Apanya? Buat apa? Nggak akan dicoba dicari dulu nih di kitab suci yang mana, kayak di kitab Nehemia kayak atau Yeskia kayak. Itu mungkin ada nih. Di sini yang tertulis kayak gini. Kalau kamu percaya seperti yang dikatakan kitab suci, maka itu akan mengalir itu aliran-aliran hidup ya, seperti yang omongkan di Zakaria itu, aliran-aliran air hidup. Menurut aliran air hidupnya itu dari hati Zakaria ngomongnya. Ya terserah, itu mau mengerti. Kok terserah ya, ditanyain ke Zakarianya lah. Kan ada ayatnya. Coba dicek dari dalam hatinya enggak gitu. Ya. Kalau enggak, kalau misalnya bukan dari dalam hatinya, ganti ayat yang lain, bukan di Zakaria berarti. Ya, mungkin aja. Kalau misalnya enggak kayak gitu, berarti kalau yang lu bilang Yesus datang menggenapi nubuat itu hoax. Ini nggak ada hubungannya sama nubuat. Apa hubungannya sama nubuat? Ini nubuat. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Iya, yang dikatakan oleh kitab suci bahwa akan datang. Nah, di kitab suci ada nggak tertulis dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, Gimin? Kalau itu nggak ada hubungannya sama nubuat, dari dalam hatinya akan mengalir. Nah, kalau misalnya nggak ada yang tertulis kayak gini, berarti bukan tentang nubuat Yesus itu. Itu kan kamu yang mengerti seperti itu, ya nggak apa-apa, boleh kamu mengerti seperti itu. Lu membolehkan karena lu nggak bisa ngebantah dan lu nggak mau mengakui memang nggak ada ayatnya. Kamu kan tinggal gitu sama saya, kamu nganggep ini nggak ada ayatnya atau bagaimana, terserah kamu, nggak apa-apa, boleh. Ya iya gitu aja, karena ini terakhir, defense terakhir lu itu hanya bisa bilang terserah aja. Enggak, saya dari dulu juga begitu. Nah kalau misalnya enggak, silakan dibuktikan ada nggak ayatnya. Loh, ngapain? Saya itu tidak memahami seperti yang kamu pahami. Ya udah. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lanjut silakan. Ya udah. Sekarang balik ke Ataubah, oke?
Tahu bahas sekarang ya. Oke. Ayo. Iya dong. Saya kan situ arahkan ke Alkitab, saya turuti. Sekarang mari kita kan tadi lagi membahas. Padahal lu udah yang bawa-bawa ke Alkitab tadi itu dah. Gua mah slow baik. Loh, oke. Tadi gua belum nunjukin ini loh, Nabi Muhammad ditaruhkan wahyunya, terus Nabi Daud ditaruhkan juga wahyunya, terus Nabi Musa ditaruhkan juga wahyunya. Nggak perlu yang kayak gitu ya. Itu terserah. Itu mau kasih juga nggak apa-apa. Gasing lah. Atau aja dulu gitu. Siapa tahu masih belum percaya gitu kalau yang namanya firman Allah itu dititipkan ke mulutnya nabi-nabi. Nggak mungkin. Sekarang Al-Quran itu pasti nggak benar. Sekarang kata Injil itu loh. Pasti. Berarti. Iya, pasti nggak benar. Gitu-gitu doang pakai dalil kalau ngomong itu. Iya, dalil. Sekarang kata Injil. Coba, apa sih artinya kata Injil? Kata Injil itu kabar baik. Dari mana kamu tahu itu kabar baik? Dari Aramaik, Awonggalion. Ngawur. Kan ya? Loh, kok ngawur? Tahu aku. Yesus orang mana? Nah, itu kan tulisannya orang Islam. Seolah-olah itu orang Aramaik pakai Awonggalion. Mungkin juga orang Maik pakai Awonggalion, tapi asalnya itu kan dari Yunani, dari bahasa Yunani. Kata siapa? Yesus orang Aramaik atau orang Yunani? Gua tanya. Ya sudah, Awonggalion itu bahasa apa? Aramaik. Ya wis. Mau dibuktiin. Ya. Mau dibuktiin? Buktiin. Oke, kita buktiin ya. Di mana ada kata Injil? Bentar, kita lihat dulu. Sebentar. Kata Injil itu ada di ayat mana? Gimin, lu parah banget lu mengenai keimanan sendiri. Enggak lah. Lu bilang dari Yunani coba. Sekarang Yesus orang Aram dibilang dari Yunani, bahasanya dari Yunani. 99 nama Awo SWT. Ada nggak yang namanya YHWH? Udah nggak usah lari-lari karena di dalam Aramaik, di dalam Biblos pun lu nggak ada Yotfevave. Iya, sekarang yang kan? ada di Aramaik aja ada nggak namanya di situ? Ada nggak ya, nama di Aramaik malah yang ada Allah loh, nggak ada Yotfevave. Lu mau gimana? Alaha kali. Alaha itu kan Allah sama gitu loh. Itu nama. Sekarang kalau misalnya ilah, kalau ilah dia Daloho, kalau nama dia Daloho. Gimin, kalau nama dia Daloho. Bentar kita ke Injil ya. Nanti kita ke Alaha. Oke. Elohim, Alaha semuanya itu artinya hanya sesembahan. Atau kalau sesembahan dalam Aramaiknya Daloho, Gimin, bukan Alaha. Alaha itu nama. Ya udah kamu ngotot begitu. Astaga, ini orang ya. Bentar gua dulu. Ini satu-satu dulu. Pertama kita Injil dulu ya. Markus 1 enggak. Markus 1:38 deh, Markus 1:38. Kita buka ya. Ini yang buka saya apa situ nih? Gua lah, lu mana ngerti nyari-nyari ginian. Oh ya. Oke. Pesita. Terus gimana? Ini kan aku masih share screen ini. Gampang, gua co-host, nanti gua tinggal matiin. Dimatiin ya punyaku ya? Iya. Oke, aku matiin. Oke, bentar. Oh, ini sudah mati punyaku ternyata. Kenapa sih? Gak tahu siapa yang matiin. Atau belum selesai nih. Seru itu atau apa ya? Tar, satu-satu dulu supaya lu paham. Mantap. Oke, ini dia ya. Markus 1:38 bukan ya? Matius 4:23 coba. Matthew 4:23. Sita. Oke. Tempat gua pesita.
Kayaknya enaknya pakai Durkana deh. Atau dua Timotius 2:8 Pesita. Pesita. Nih. Oh. Tel 26. Kayaknya masih di Durkana deh. Durkana. Matthew 26:13. Durkana. Ntar Sudrun ya. Ini agak susah kalau Aramaik.
Di sini bre 2 tim 1 8 Persita. Min, Gimin, sini Min. Min, mana si Gimin? Dibuka ininya mute-nya Min. Oke, ya. Min? Iya. Sudah dengar belum? Ya dengar Min. Oh, lu tua juga ya? Nih Min, lihat nih Min. Tenang aja. Gak apa-apa, aman. Nih Min. Ya. Lihat ke layar udah ya. Coba dibacain dong 2 Timotius 1 ayat 8. Gak bisa lah, itu bahasa apa itu? Enggak, maksud gua LI-nya aja. Ini Aramaik ini. Nah, ini Aramaik ya. Bentar. Loko ini apa lagi? 2 Timotius 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah ya. Cakep ya. Ya. Nah, Injil itu nih. Ini game. Dari kata ini nih. Ya. Kita buka. Rom? Ya. Klasikal Syriak. Rom? Ancient Greek. Iya. Udah tahu kan? From apa? Hilangi lagi. Ini from Ancient Greek, Eugalion. Nah, Eugalion ini ngambil dari Aramaik ini. Dibaca lagi from Ancient Greek. Nah, jadi dari Yunani kuno. Nah, sekarang bukan dari Aramaik kuno. Ngerti ya? Gini Gimin. Logikanya gini Gimin. Itu ditulis di Yunani. Sekarang Yesus orang apa? Ya, kenapa? Yesus orang mana Yesus? Orang Yahudi. Orang Aram. Orang Yahudi. Orang Aram. Orang Yahudi. Astaga. Jesus spoken language. Nih. Itu kan bahasa, Om. Lah iya, makanya
Ditulis di Yunani, dia mengambil kata-kata dari Yesus yang bilang Awonggalion, gitu Gimin logikanya. Hai lo ketawa. Jadi kalau SWT itu ngambil bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani gitu maksudnya. Yang ngambil dari bahasa Arab dari bahasa Yunani. Enggak Gimin, gini. Yesus ini orang Aram. Ya. Dia berbicara Awonggalion, lalu Bukan ditulis menjadi Arab, Euggalion. Orang Yahudi. Ini apa dong? Ini apa? Yesus spoken language, orang Aramaik. Berbahasa Aram. Ngerti nggak? Iya, berbahasa Aram. Tahu nggak kalau orang Yahudi di Iran berbahasa apa? Dia berbahasa Iran. Berbahasa Parsi. Nah iya, maksudnya gini. Kalau orang maksud Yahudi gua, di Madinah berbahasa apa? bahasa Arab. Berbahasa Arab. Nah sekarang Yesus berbahasa apa? Kalau menurut penelitian itu berbahasa Aram. Nah Karena sekarang kalau misalnya di dalam Aram, dia ngomongnya Euggalion atau Awonggalion, gue tanya. Ya bahasa Aram harusnya. Nah kalau kayak gitu, berarti yang ditulis di dalam Yunani itu mengambil ucapan Yesus yang dari Aramaik. Ya belum tentu. Coba Loh kok belum tentu? Masa Yesus hoporostos kolonospos kan nggak gitu lah Yesus ini. Bawang daerah situ kan wilayahnya kekuasaannya Aduh, Tritunggal cabang Melayu. Ini Aramaik, dibilang Yesus berbahasa Aramaik. Gak mungkin dia ngomong dengan bahasa Yunani ke orang-orang Yahudi. Kenapa enggak? Karena orang-orang Yahudi gini. Ya. Petrus itu nelayan, Gimin. Petrus itu nelayan. Dia nggak mungkin ngomong bahasa Yunani yang menjadi bahasa elit di zaman itu. Oke, cakep. Sekarang aku orang Surabaya. Mungkin nggak aku berbahasa Indonesia? Mungkin. Ya. Yesus orang Palestina, wilayah itu bahasanya sehari-hari Aram. Mungkin nggak dia berbahasa Yunani? Nggak mungkin. Lo kok ketawa? Mantap. Lo kok ketawa? Sekarang lo orang Surabaya, gini. Gimin, lo orang Surabaya. Dalam sehari-hari mungkin nggak lo ngomong Belanda? Jedor. Sekarang Belanda kalau nggak ada hubungannya nggak mungkin. Tapi kalau ya sekarang Yunani ini menjajah orang Ibrani yang mempunyai bahasa Ibrani, yang di dalam Ibrani itu ada dialek Aramaik gitu. Sama seperti Indonesia, bahasa Indonesia ada orang Surabaya yang menggunakan bahasa Jawa, yang ngejajah ini orang Belanda gitu, Gimin. Cakep nggak? Ya iyalah, ini bahasanya Aramaik, lu mau kabur kemana lagi? Sisa ketawa doang lu. Tahu Septuaginta gak? Septuaginta kan Yunani. Apa hubungannya sekarang? Itu Septuaginta itu apa sih? Septuaginta itu, aduh nanya ke gua lagi. Lo yang jelasin nih Septuaginta apa? Kenapa sih kok ada Septuaginta? Bahasa apa Septuaginta itu? Yang perlu Septuaginta ini sebenarnya siapa? Gua tanya. Ya sekarang kitabnya siapa Septuaginta itu? Enggak, ya kalau kitab siapa itu kan kalian kan biasa nyolong kitab, itu enggak aneh. Nah sekarang Septuaginta ini peruntukannya untuk siapa awalnya dibuat, gua tanya. Nah, menurut kamu untuk siapa? Itu untuk orang-orang Yunani zaman itu. Tritunggal belum ada di zaman itu. Paham? Baca lagi. Septuaginta itu mulai tahun berapa biar tahu? Septuaginta itu mulainya di tahun 5 kan, tahun 5 sebelum Masehi. Yang minta itu adalah orang-orang Yunani zaman itu, orang-orang apa ya? Itu kalau nggak salah di Mesir duluan deh. Itu di Mesir dulu. Septuaginta itu diminta, bukan orang Tritunggal adanya nanti abad ketiga, 8 tahun setelah Septuaginta terjadi. Ya, baca lagi deh. Saya nggak mau ikut-ikut baca lagi. Astaga. Ini pertama ini dulu nih. Nih lu udah tewas di sini. Yesus ngomong Arab, maka dia bilang Awonggalion. Diterjemahkan ke Yunani menjadi Euggalion. Kok ada tulisannya from ancient Greek? Kan gitu ada tulisannya kan? Karena Euggalion itu tertulisnya Yunani, sedangkan Yesus kan berbicara Awonggalion ini selalu oral. Ngerti nggak, Gimin? Ya kan? Itu sekarang gini, kitab yang kamu kutip itu tadi itu kitab kan bahasa Aram kan? Nah itu dia asli bahasa Aram begitu apa diterjemahkan dari bahasa tertentu? Oh kalau kata orang-orang gereja Syria dan orang-orang Koptik, Aramaik pertama.
Bahkan Injil Matius itu ditulis itu paling awal Ibrani, percaya nggak lo? Ya udah, terserah kamu aja. Saya nggak mau ikut-ikut. Sekarang nggak percaya dia. Nih, gue buktiin lagi nih. Matius ya, Matius. Ya, oke. Matius Hebrew. Bukan diskusi, nggak enak kan diskusinya. Itu enggak, soalnya gini, apa namanya? Soalnya gini, Sudrun sama gua banyak yang dia nggak tahu daripada gua gitu. Oh iya. Banyak dia yang nggak tahu daripada gua. Ya nanti gini aja dicek aja. Septuaginta itu mulai kapan? Oke, nih Septuaginta dulu ya, kita cek nih Septuagint nih. Gua langsung ketik di sini Septuagint. Iya, apa nih? Septuagint apa ya? Septuagint history lah. Septuagint history. Nih. Was translated near the middle of the apa itu nggak kelihatan tuh? Of the third century. Third century. Lu ketawa kenapa lagi? Third century apa? Kepencet bentar. Third century itu apa artinya third century itu? Ya lo jangan ini dulu, jangan kaget, Bre. Iya. Ya, oke. Third century itu berapa tahun sebelum Yesus? 3 tahun sebelum Yesus. Kok 3 tahun gimana sih? Before Common Era itu BCE. Iya, BCE kan Common Era. Common Era itu kan sama seperti before Christ, sama aja. Ya itu dia. Sebelum Yesus turun udah diterjemahin. Bukan buat Tritunggal. Iya, third century bukan. Bukan buat Tritunggal kan? Iya, third century itu apa? Third century itu? Duar, tewas lo, Sudrun. Ya, ini emang bukan buat Yesus dibikin ini Septuagint, emang diminta oleh nanti kita lanjutin di sini. Ada kayak diminta oleh siapa? Coba diminta oleh siapa? Bentar. Ini ada kok. Enggak, itu tadi third century-nya belum dijelaskan tuh. Third century itu berapa tahun? Abad ketiga. Kok ya? Sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi. Iya, abad ketiga sebelum Masehi itu berapa tahun sebelum Masehi? 300 tahunan ini berarti. Nah, sudah tahu kan? 300 tahun kan? Bukan 6 tahun kan? Tadi kan kamu 6 tahun. Iya. Ini kenapa lompat sih? Maksudnya enggak gini loh. Lu kalau misalnya mau ketawa itu, emang kalau misalnya Septuagint ini dibikin oleh Tritunggal, Gimin. Enggak ada hubungannya. Memang bukan dibikin oleh Tritunggal. Bukan dibikin oleh Tritunggal. Ini dibikin bukan peruntukannya Tritunggal, bukan peruntukannya Tritunggal. Dibikin oleh Tritunggal, bukan dibikin oleh penyembah batu, begitu. Ngerti enggak? Iya. Itu Nabi Yesus kan batu dikasih nyawa. Mau dikasih hadisnya nggak? 1 Petrus 2 ayat 4. Mau dikasih hadis nggak? Apa tuh? Untuk apa? Yeah. Enggak, kita kasih ini dulu aja. Tadi lu soalnya bilang penyembah batu, makanya gua kasih 1 Petrus 2 ayat 4. Sekarang apa yang mau lu make point dari sini? Apa yang mau lu bikin point dari sini? 300 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi ngerti. Itu mulai zaman apa namanya itu Alexander the Great gitu. Alexander Agung kan. Alexander Agung itu ekspansi kemana-mana sampai ke Alexandria, Mesir, sampai ke Iran kalau nggak salah itu sampai ke Iran juga. Kalau Arab nggak kayaknya Arab. Pokoknya dia luas sampai ke Afrika, termasuk juga Palestina. Dan orang-orang Yahudi yang kemana-mana itu mereka semua peradaban itu terpengaruh oleh Helenisme. Jadi semuanya banyak orang menggunakan bahasa Yunani. Kalau istilahnya dulu seluruh dunia ya. Tapi itu sebenarnya bukan seluruh dunia. Tapi maksudnya wilayah yang sangat luas itu menggunakan bahasa Yunani. Karena itu kebutuhan orang-orang Yahudi yang di luar di perantauan, bahkan juga di Palestina, mereka juga menggunakan bahasa Yunani. Begitu. Karena itu jangan heran kalau misalkan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena Septuaginta pun yang 300 tahun sebelum Yesus pun itu sudah ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama itu Tanakh lah itu ditulis
oleh 70 orang Yahudi. Diterjemahkan oleh 70 orang Yahudi 300 tahun sebelum Kristus karena kebutuhan penggunaan bahasa Yunani. Jadi wajar sebenarnya kalau Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. RTO. Nih. Nah, terus gini apa namanya? Gini, Gimin. Lu mau bersembunyi di lingua franca Koine Greek itu, Septuagint itu dibikinnya di sini nih. Atas permintaan dari siapa? King Ptolemy II di Mesir. Jadi King Ptolemy ini minta Septuagintnya dibikin ke Koine Greek. Bukan disebarin, nggak disebarin itu. Ini hanya ada di Mesir aja, Septuagint ini. Ya, bukan hanya di Mesir.